Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di tutorialnya elektronika bersama channelnya Ardita Son. Baik, untuk kali ini saya mempunyai satu buah servisan dari teman, yaitu sebuah speaker portable atau juga bisa disebut speaker Bluetooth ya. Dan untuk harganya katanya wah cukup lumayan. Kisaran 1 juta lebih, dan kalau kita lihat dari picture dari luarnya juga cukup lumayan bagus ya. Yang pastinya kalau harga dengan 1 juta lebih, untuk segi suara kalau masih normal itu masih bisa bersaing daripada portable atau speaker portable yang lainnya. Itu melihat dari segi picture saja sudah kelihatan. Oke, saya setelah membukanya untuk di bagian box ini ada bagian box luarnya. Untuk mereknya tutupin sedikit. Ini bagian box di bagian luarnya. Jadi saya tapi kemarin saya bongkar duluan sebelum saya tutorialkan, karena untuk mencari kerusakannya itu memerlukan waktu yang cukup lumayan lama juga. Baik, ini dari picture bagian dalam. Setelah tadi box bagian luar, ada satu lagi picture bagian dalam. Ini di dalamnya mempunyai 2 speaker untuk bagian RL, dan satunya lagi ini di bagian bawahnya ada bagian speaker subwoofer, dan satu lagi ini ada 2 buah di pinggir, yaitu bagian yang namanya speaker pasif atau speaker radiator ya kalau nggak salah. Nah, ini ada 2 buah. Makanya kalau ini normal itu suaranya ya cukup lumayan bagus dibandingkan dengan speaker portable yang lainnya. Itu sangat jelas ini sangat berkualitas, karena dari segi harga juga itu sudah ketahuan. Namun sayang untuk bagian kitnya atau ya bagian modulnya itu cukup lumayan kerusakannya sangat parah, dan saya hanya bisa mengatasi sebagiannya saja, dan ini saya akan tutorialkan untuk Anda bagian-bagian mana yang bisa dikendalikan dan bagian mana yang tidak bisa saya aktifkan kembali. Oke, mungkin bagi Anda kalau orang-orang yang senior ya mungkin bisa saja diaktifkan semuanya bisa kembali normal, tapi untuk bagi saya itu cukup lumayan sulit, dan mungkin untuk mencari IC-nya juga sangatlah susah ya. Baik, sebelum saya tutorialkan bagian-bagian mana awal mula ini bisa terjadi menjadi kerusakan parah untuk di bagian modulnya, saya akan bongkar dulu untuk di bagian boxnya ini, karena mungkin bagi kalian juga ingin mengetahui bagian dalamnya dengan harga 1 juta lebih ada apa saja di dalam sini. Sebelumnya untuk di bagian baterai saya udah bongkar. Jadi di dalam ini ada 2 baterai, 2 buah seri. Nah, di sebelah sini dan sebelah sini. Jadi ada 4 buah baterai ya. 2 buah yang diparalelkan. Kalau yang 2-nya di seri. Kita bongkar dulu cuy. Kita percepat untuk membongkarnya.
Baik, untuk di bagian dalamnya ini saya tadi sudah menyebutkan bahwa si speaker portable ini mempunyai 3 speaker. Ada bagian stereo atau RL ini dengan ukurannya kisaran 2 in untuk di bagian stereonya, dan untuk bagian subwoofer itu kisaran 3 in atau 4 in kayaknya. Itu untuk di bagian subwoofernya. Untuk dalamannya bagian fixture atau pembuatan boxnya cukup lumayan sangat bagus, karena untuk bagian stereo dan bagian subwoofer itu terpisah, jadi tidak langsung ya. Dan ini bagian kabel baterai yang saya sudah copot, dan si baterai ini masuk ke bagian sini. Nah, baterai itu ada di sini. Jadi untuk lubang udaranya itu yang masuk ke bagian pinggir itu cuman melalui dari pinggir yang ini, jadi sedikit ya dari bagian ini, dan ini ada bulatan untuk bagian subwoofernya. Itu cukup sudah bisa menghasilkan untuk bagian subwoofer yang bisa menggelegar dengan box yang cuman seperti ini, cuman segini. Baik, kita lanjut untuk ke bagian modul dari speaker Bluetooth ini. Untuk mengulangi apa saja yang bisa menjadi rusak di bagian modulnya, sehingga menurut saya, bukan menurut saya sih, tapi yang saya coba itu tidak bisa diaslikan kembali, walaupun ini masih bisa dipergunakan atau bisa dijalankan kembali, tapi bukan dengan menggunakan perangkat yang ada di sini semuanya. Oke, kalau kita lihat di sini ada beberapa bagian untuk di modulnya. Yang pertama untuk bagian atas ini. Jadi di sini itu mempunyai beberapa tombol. Dari tombol power ini ada bagian lampu, kita buka saja. Ini ada bagian lampu power, terusan bagian lampu equalizer, ada juga bagian lampu sharing atau TWS ya kalau nggak salah. Tombol power, mode, TWS, dan juga equalizer, bagian min plus volume, dan untuk fly. Itu untuk di bagian tombolnya, yang mana dikendalikannya itu dari programan dari sini yang sudah menyatu dengan bagian Bluetooth. Ini bagian pengatur suara untuk yang IC 2 nya, bisa dilihat. Untuk selanjutnya ini ada bagian power. Ada 2 power, yang mana yang satunya distereokan, yang satunya lagi ini untuk buat subwoofer, jadi di BTL. Yang satunya lagi ini ada IC sebagai PWM atau bisa disebut untuk menaikkan daya, karena untuk catu dayanya untuk pengecasan ini menggunakan 5 volt dan dirubah menggunakan IC yang ada di sini menjadi kisaran 8 atau 7 volt yang masuk untuk mengecas ke bagian baterai. Selanjutnya dari baterai itu menggunakan IC PWM yang ini. Yang IC ini bisa menghasilkan
dari 7 volt menjadi 16 volt untuk menyuplai ke bagian power. Lalu untuk kerusakannya awal mulanya ini dimana saya kemarin mengetes, ternyata untuk kerusakannya ada 2 kapasitor di sini. Nah, ada 2 kapasitor yang koslet. Tadinya saya mengira dari kapasitor saja yang ada di sini, yang kapasitornya seperti ini. Bisa dilihat dari bentuknya yang persegi panjang sedikit. Saya cabut kedua kapasitor ini, itu awal mulanya bisa nyala, tombol-tombol bisa berjalan, tapi sayang untuk bagian suara itu tidak bisa berjalan. Dan ternyata untuk bagian suara kemungkinan karena di sini tadinya ada kekosletan dan menyebabkan bagian catu daya yang ada di sini mengalir ke bagian Bluetooth dan bisa menyebabkan cacat ke bagian suaranya, karena yang terdengar suaranya kecil banget dan suaranya sangat rusak, jadi tidak bersih lah. Alhasil saya tes kembali dengan beberapa cara dari bagian Bluetoothnya. Saya mencoba ingin dinormalkan, ternyata sudah tidak bisa karena harus mengganti IC bagian Bluetoothnya. Dan saya tes untuk bagian power dan bagian sini tidak bisa begitu saja langsung menyala, karena semuanya power yang ada di sini harus diaktifkan oleh programan dari IC-IC yang ada di sini yang berdekatan dengan Bluetooth juga. Oke, lalu bagaimana jika kalian, bagi para pemula mungkin kesulitan untuk mengaktifkan di bagian power, untuk mengaktifkan bagian powernya dan bagian PWM atau bisa disebut step up ya, untuk menaikkan tegangan. Karena kalau ini menggunakan baterai atau menggunakan catu daya, tidak akan mungkin si power ini bisa berjalan. Walaupun memang kalau di bagian sini itu sudah bisa disebut rusak dan harus diganti di bagian Bluetoothnya. Nah, caranya Anda harus mengetahui dari tipe IC yang ada di sini di bagian power dan di bagian step up-nya. Dan saya coba cari tahu untuk IC-nya yang ada di sini itu menggunakan IC, bisa dilihat untuk data resepnya. Untuk IC power yang ada di modul ini, ternyata itu untuk IC-nya adalah CS8673E dan si power ini mempunyai 2 kali 40 watt. Jadi jika di BTL kan itu akan menjadi 80 watt. Jadi cukup lumayan besar untuk dayanya. Untuk voltase tegangan bisa 18 volt, 21, 24, dan ini untuk kekuatan yang dikeluarkan dari voltase yang ada di sini. Oke, bisa dilihat ya. Untuk cara mengaktifkannya, nah mungkin bagi Anda yang ingin tahu bagaimana cara mengaktifkan dari IC tersebut, bisa dijalankan kembali tanpa harus ada pengontrolan dari modul yang ada di sini. Karena si IC bagian power ini harus diaktifkan oleh modul yang ada di sini. Dan ternyata setelah saya melihat dari segi rangkaiannya, ini tidak jauh beda dengan IC dari TPA. Jadi ini ada bagian kontrol
di kaki 2 bisa diperdekat. Nah, di sini ada bagian kontrol di kaki 2. Kalau ini saya nggak tahu tulisannya. Tapi yang jelas ini disuplai. Kalau di sini tulisannya 0,3 sampai 1,8 volt untuk voltase yang harus masuk ke bagian kontrol. Dan si kontrol ini yang dikendalikan oleh bagian modul yang di dekat Bluetooth tersebut atau dari Bluetooth. Nah, itu baru bisa si bagian power ini bisa bekerja. Yang satunya lagi ini sama untuk IC-nya, untuk di bagian subwoofer dan pengontrolannya sama. Makanya setelah saya ukur di modul yang ada di sini, si kaki 2 itu ternyata langsung terjemperkan atau tersambungkan untuk si kakinya. Dan saya coba, kalau rangkaiannya seperti ini, saya teringat dengan power class D yang dari TPA itu di bagian kontrol bisa dihidupkan dengan menggunakan resistor 10 kilo yang masuk ke bagian PCC. Karena ini menggunakan PCC ada 2, kaki 1 dan kaki 8. Nah, saya coba ini menggunakan resistor dari kaki 2 masuk ke bagian PCC-nya, dan yang kaki 2 yang satunya lagi ini sudah terjemper ke bagian sini. Dan alhasil setelah saya disuplai menggunakan baterai atau menggunakan casan pun, si bagian input bisa bekerja dengan normal. Dan untuk yang satunya lagi di bagian PWM ini juga hampir sama, cuman untuk penyimpanan dari kakinya kita lihat untuk data resepnya. Untuk ini menggunakannya IC ini. Untuk IC-nya CS5083 38. Dan melihat dari segi skema itu bisa dilihat. Nah, di sini menggunakan ada tulisan SD. Sebetulnya ini sebagai pengontrolan yang ada di kaki 11. Kalau tadi kakinya di kaki 2, ini kaki 11. Untuk tipe IC-nya CS5038. Dan ini untuk bagian input dari 3 volt sampai 16 volt, dan untuk outputnya dari kisaran 5 volt sampai 22 volt, dan bisa mendapatkan, ini sangat cukup lumayan besar, bisa mendapatkan mencapai 14 ampere untuk amperannya. Dan saya coba praktekkan kembali untuk yang ini supaya bisa aktif, karena sebelumnya untuk mengetes di bagian power saya cuma menggunakan casan dengan 5 volt, dan dengan 5 volt juga si bagian IC power tersebut yang ini bisa menyala, tapi tegangan masih 5 volt. Sementara saya coba menggunakan baterai yang ada di sini, soketnya menggunakan 7 volt, lalu masuk ke bagian PWM IC-nya atau step up, diolah dari sini, dan saya sudah jumper. Ini menggunakan resistor 10 kilo dari kaki 11 yang masuk ke bagian PCC-nya. Dan ternyata ini yang tadinya 7 volt dari baterai, diukur dari sini itu bisa menghasilkan 16 volt yang tadinya 7 volt. Dan saya ukur kembali ke bagian sini atau ke bagian powernya di kaki 1 dan kaki 8, yang ini juga sama di 1 dan 8. Ternyata semuanya normal, ada 16 volt. Dan untuk inputnya pas dipegang itu cukup lumayan besar untuk hasil suara yang dihasilkan dari power ini, karena
Untuk dari data resetnya juga ini menggunakan power yang ukuran wattnya itu 2 kali 40 watt. Jadi kalau untuk bagian subwoofer menjadi 80 watt. Oke, baik. Jadi begitu untuk cara pengerjaannya. Untuk Anda yang mungkin masih belajar otak-atik seperti saya, jadi bisa menggunakan resistor 10 kilo untuk mengaktifkan kedua power dan untuk di bagian step up atau PWM nya, sehingga si IC tersebut bisa aktif. Dan bagaimana untuk mengaktifkan ke bagian Bluetooth-nya, saya mencoba dengan menggunakan Bluetooth bekas handphone yang dicoba memakai 5 volt yang masuk ke bagian ini bagian casannya, sambungkan untuk di bagian catu dayanya. Dan untuk di bagian speaker saya cari input ke bagian subwoofer dan bagian RL nya ada di sebelah sini. Bisa juga langsung dari dekat IC nya, tapi saya coba dari sini dulu. Ternyata itu bisa berhasil dan suaranya cukup lumayan, masih bisa mantap. Baik, untuk tutorialnya sekian dulu dan mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan untuk Anda, bisa bermanfaat bagi para pemula seperti saya. Jadi jangan takut lah kalau mungkin ada kerusakan di power atau speaker portable yang cukup rumit. Anda bisa mencari dulu di data reset IC tersebut, sehingga Anda bisa mencoba untuk mengaktifkan kembali dengan data reset tersebut di bagian kontrolnya, sehingga bisa aktif tanpa menggunakan bagian modul yang ada di sebelah sini. Oke, dicukupkan sekian dulu untuk tutorialnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan juga jangan lupa like dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.